Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Ingin menanggapi aja ya, ingin menjawab salah satu komentar di YouTube saya. Kemarin saya coba baca-baca gitu ya teman-teman. Ya, ada yang bilang series Note 11 itu adalah produk gagal. Mending cari series 10, Note 10 gitu ya. Itu jauh banget, atau kalau nggak punya budget lebih ya mending cari yang series Note 12. Ya, mau diakui atau tidak, saya pribadi sih mengakui itu ya. Bahkan saya juga pernah buat video perbandingannya sih di sini, mau Note 10 atau Note 11 ya, gitu ya teman-teman. Tapi di sana ada beberapa poin yang udah sebenarnya saya jelasin secara, menurut saya sih udah detail ya. Mungkin penyampaian saya aja yang kurang bagus gitu ya teman-teman. Ya, Redmi Note 10, series Note 10 itu memang series yang menurut saya cakep banget. Baik dilihat dari kondisi layar, ya panelnya yang udah AMOLED, dan juga kemudian macam-macamnya lah, intinya entah kamera ataupun charger, semuanya fungsi dan semacamnya. Redmi Note 10 itu memang yang sebagus itu teman-teman. Dan Redmi Note 11 itu gimana ya, memang kalau untuk disuruh bandingin secara performa mungkin nggak bisa. Tapi kalau kita beralih berpikirnya seperti yang udah saya sampaikan di video yang lama kemarin itu, kalau kita berpikirnya adalah di series yang biasa, Redmi Note 10 dan Redmi Note 11, bukan, kita nggak bicara yang Pro ya, nggak bicara yang Pro dulu. Kalau kita larinya ke sana, ya yang jelas Note 11 itu menang di bagian penyimpanan, karena untuk penyimpanan di Redmi Note 11 itu ada di 128 GB. Sedangkan untuk Redmi Note 10 yang saya pegang di sini, dia cuma di 64 gigabyte, kok megabyte, salah lagi ngomongnya. Jadi untuk penyimpanan jauh banget sih ke sana. Memang kalau untuk performa kayak kamera semacamnya, kualitas kamera dan seterusnya, Redmi Note 10 ini kerasanya memang cukup menang ya, terlebih lagi kalau untuk bagian perekaman. Note 10 di sini dia bisa di 1080 60 fps dan bahkan juga bisa di 4K. Sedangkan Redmi Note 11 itu nggak bisa ke sana, teman-teman. Makanya ada yang banyak banget memang yang bilang Redmi Note 11 itu adalah produk yang gagal. Dan saya pribadi bisa mengakui itu. Kalau di beberapa pandangan, kalau kita lihatnya pada bagian performa kayak layar, kemudian ya chipsetnya mungkin, dan juga di bagian kameranya. Cuman kalau kita coba berpikir tentang desain dan semacamnya, Redmi Note 11 sebenarnya desainnya udah lebih cakep, dia lebih compact sebenarnya. Redmi Note 11 itu menjawab pertanyaan kita ataupun permintaan para user Redmi yang pengen HP compact yang harganya murah gitu ya. Redmi Note 11 itu compact banget loh. Pegangannya juga nyaman, desainnya juga udah lumayan cakep, dan memiliki penyimpanan yang cukup besar di 128 GB. Kalau dibandingin, saya pribadi sih ya untuk kebutuhan kerja yang nggak kebutuhannya memang benar-benar fokus di bagian kamera, Redmi Note 11 itu yang sebagus itulah kalau saya pribadi ya teman-teman. Tapi kalau memang kebutuhannya pada bagian kamera kayak rekam video dan semacamnya, Redmi Note 10 memang lebih oke, baik Note 10 biasa, Note 10s ataupun Redmi Note 10 Pro. Tapi kalau kalian bilang sih, ada yang bilang kalau Redmi Note 11 panas, Note 11 Pro 4G itu panas dan semacamnya. Iya, saya juga mengakui itu. Karena dia pakai MediaTek ya teman-teman, nggak pakai Snapdragon. Beda dengan Redmi Note 11 biasa dan Redmi Note 11 Pro 5G yang udah sama-sama pakai Snapdragon yang tergolong speknya itu udah yang menurut saya mantep ya. Bahkan kemarin saya juga udah pernah buat video di Redmi Note 11 Pro 5G, itu nyaman kok. Baterainya awet banget ketimbang Redmi Note 10 Pro. Ya, awet Note 11 Pro 5G sih jauh kalau saya pribadi. Kalau untuk performa dan semacamnya, Redmi Note 10 di tahun sekarang, kalau sepengalaman saya baik di Redmi Note 10 biasa, Note 10s ataupun Note 10 Pro, itu kalau dibuat main game udah kerasa banget anget ya, panas gitu ya teman-teman. Kalau dibandingin dengan Redmi Note 11 Pro 5G itu lebih adem Redmi Note 11 Pro 5G. Bahkan kalau di seri-seri biasa, Redmi Note 11 biasa dibandingin sama Note 10s ataupun Note 10 biasa, Note 11 lebih adem loh ya ketimbang si Redmi Note 10 series biasanya. Tapi kalau untuk urusan performa memang lebih kenceng sih Redmi Note 10 Pro
Ya, kalau yang series biasa di bawahnya menangnya itu adalah di bagian ya panel LCD-nya, kemudian di bagian kamera dan ya apa lagi ya. Yang saya pribadi sih ngerasanya cuma dua bagian ini yang lebih unggul ketimbang series Note 11. Tapi memang apa yang dikatakan abangnya di awal itu kalau punya budget ya mending ke Note 12 ataupun Note 13 lah sekarang gitu ya teman-teman. Bahkan Redmi Note 13 aja, Note 13 biasa di harga yang sama untuk harga second. Kalau bicara performa kamera dan semacamnya, ya mending pilih Note 10 Pro sih. Saya mengakui itu teman-teman. Tapi kita bicaranya lagi budget dan juga mungkin pengen tipe lebih terbaru atau enggak gitu aja ya. Karena ada yang bicara tentang proteksi keamanan dan semacamnya untuk HP dan seterusnya gitu, dan update sistem dan seterusnya, itu tentunya tetap dimenangin sama series yang lebih tipe terbaru gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk urusan ya pendapatan ya pendapat pribadi kalian, pendapat saya ini saya cuman hitungan mau menjawab tipis-tipis aja. Kalau untuk urusan selera kembali ke kalian masing-masing lah ya. Ya, Redmi Note 10 intinya Note 10, Note 11 ataupun Note 12, Note 13 punya performa ataupun punya keunggulannya masing-masing. Tapi kalau bicara Note 11 Pro 4G sih di harga yang sama, saya mending Redmi Note 12 sih. Harga yang sama kok. Memang iya, saya mengakui itu Note 11 Pro 4G itu memang ya gimana ya, masih pakai MediaTek kok, dan memang HP-nya cukup panas, dan ya kalau sama-sama panas hitungannya ya mending Note 10 Pro 4G ataupun Note 10 Pro biasa gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk komentarnya dan sharingnya terhadap channel ini, dan saya cuman membantu menjawab itu dan hitungannya sih mempertegas aja gitu ya teman-teman. Mungkin sekian untuk videonya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.